Gue jujur lebih suka 60-40 karena gue melihat market. Oke. Lebih cocok aja. Gitu. Kalau hybridnya Dominan. yang di pasaran kan hybridnya tetap hybrid nih, Ya. tapi ICE yang lebih dominan kan. Kecil gitu. hybridnya ya. Iya, maksudnya listriknya yang lebih kecil. Tapi gue paham sih kenapa Ferrari nggak mau. Iya. Ini mereka kan baru launching Luce. Mobil Mobil Apple, Apple. Ferrari Apple. Kalau lu Vip 60-40 juga. Mobil 50, Apple ya. tetap 50-50 ya biar Verstappen pensiun. Ya ini sebelum kita bahas GP Monaco ya, kayaknya podcast ini tuh karena ini lagi nggak ada banyak pembahasan apa-apa, kita bahas GP Monaco akan jadi seboring GP Monaco. Enggak. Kalau kita mah seru, kita mah seru. Prediksi cuacanya gimana sih Monaco? Aman, cerah. Cerah, nggak ada hujan-hujanan lagi. Kondisi hati Leclerc gimana? Tapi juga kalau hujan mau ngapain? Iya. Ya, Berenang. Tapi masih oke pas hujan, kayak 2022 juga masih oke. Wah, makin lama anjir 78 lap. Enggak masalah. Oh iya bener. 2016 kan dulu juga chaos hujan tuh. Iya. Chaos doang. Wah, parah lu berharap chaos ya. Wah, anjir. Ya mau gimana? Itu masa ada melet-meletnya. Enggak boleh gitu, Vip. Ya Biar enggak boring lu ya. Ya gimana lagi Monaco biar seru, gimana lagi Cok, overtake enggak bisa. Lu Monaco itu selalu kayak bermain catur. Strategi. Aduh, strategi. Overtake-nya mana? Oh, nanti kita bahas soalnya kan di jalur itunya kan ada batasan overtake busnya kan? Udah nggak Bus ada. mode. Udah Oh ya nggak dihilangin ada. semuanya ya? Hilang. Aeroaktifnya hilang. Cuman pakai overtake mode aja. Iya bener, bus mode-nya masih ada. Iya bus mode Iya, gitu iya, ya kan. masih ada Tapi kan overtake. ditandain kan, maksudnya udah dikasih. Iya, cuman di lurusan itu aja yang start finish lah. bab itu dia. Udah. Yang lainnya nggak ada. Nggak ada lagi. Overtake-nya enggak ada enggak sih? Ya kan? Apa aktif aeronya enggak Aktif ada? aero. Aktif aero. Aktif Aktif aero aero. ya. Iya. Overtake-nya masih bisa dipencet. Oh, Iya. admin kayak gini. Ah, Ini admin nih. Gue lupa yang dihapus yang mana Cok, sorry. Pantes di head banyak orang ya. Iya. Aduh. Enggak, tapi memang kalau gua tanya tipis ya. Lu berempat ya, kita berempat nih ya. Kalau misalkan disuruh berangkat ke Monaco mah pasti mau ya. Karena kan entertainmentnya yang seru ya di sana ya. Iya. Daripada balapan. Muter-muter gue liat mobil Iya, sport. Gua ikut berenang Motif kalau duitnya kita unlimited, Iya. terus ke Monaco lu mau ngapain aja? Iya, lu mau ngapain aja, Dim? Gue menonton F1 dari Yacht. Oh, jadi lu Mana kelihatan? Iya, tapi Di swimming pool kelihatan coy. ya kalau yang nggak agak sih. dekat ke bukan yak ya? Lah bisa parkir kapal di situ. Ya berarti lu nontonnya di swimming poolnya bukan di yak dong. Di lautnya. Lah tenggelam. Lah gue Masa tenggelam tuh. Tapi kelihatan sih ada yang doknya ada tuh yang dekat Iya. sama sirkuit Di emang. situ. Sama di apartemen, paling di apartemen di Monaco sih pas di Nah, Greg Nah, itu menarik itu tuh. keren itu. Jadi gue waktu yang Singapura dulu kan si teman gue yang si Jovi itu nyewa hotel jadi hotelnya itu ngadep sirkuit langsung. Jadi ada satu konten, sayangnya konten ini nggak boleh gue upload karena nggak ada hubungannya sama Traveloka waktu itu. Jadi Traveloka minta cut karena hotel ini tidak disupport sama Traveloka kan. Jadi gue sama Jovi tapi udah tag duluan, udah tag di atas kamarnya dia. Jadi waktu itu gue di lantai 30 apa 40 gitu. Damn. Gue keluar, jadi bayangin ya gue di hotel Singapura. Ini kan gue nonton TV nih, TV Band Sport ya berarti kalau ini ya, kalau Iya. F1 kan Band Sport kan. Iya. Ini TV, terus habis itu kita nonton kualifikasi. Jadi bayangin ya, gue nonton kualifikasi di TV, terus habis itu kita lihat ke bawah. Jadi misalkan, nah ini bentar lagi Sainz lewat nih, kita langsung ke bawah lewat. ke koridor langsung lihat lewat beneran. Seseru itu. Tapi kan kalau itu kan kita lihat balapan aja kan. Iya. Terus ada yang mau disalip gitu-gitu. Terus kita lihat Leclerc lagi kencang. Terus kita lihat, oh ya Leclerc kan lagi kualifikasi. Oh segini-segini. Terus kita hitung 3, 2, 1 lewat. Ih seru banget. Iya karena sesuai dari TV langsung ada beneran itunya. Ini sebentar lagi nih, apa detik lagi Lando lewat itu 8, 7, 6 hitung beneran kita. Terus kita ke koridor, direkam di handphone gua. Beneran lewat Landonya, seru banget. Itu bener-bener kayak lu bisa taruh kursi di lobby lu, di koridor lu gitu ya. Di balkon kok Koridor bawah dong. Koridor tertutup. Balkon. Di balkon lu bawa rokok sampai bawa kursi, terus habis itu lu sambil makan pesan hotel service gitu. Sambil makan nonton F1 anjir. Dan gak bayar kan jadinya kan? Iya, Lu bayar hotelnya doang. Tapi murah. Si murah. Biasanya hotel si murah tuh hotel itu. Kalau lu Monaco ngapain? Ya lu mau ngapain, Dok? Lu ngapain, Viv?
Gue Ya ini dulu Pak. Langsung Edo kan lagi mikir, lu lempar. Parah banget. Kan mau jawab ya gue ya. Lu dulu aja Pip. Gabut gua. Anjir, masa dulu. Gitu. Lu. Gua- Undung anjir. gue nonton dari ini sih, yang Fairmont Hotel itu yang di Hairpin. Oh, Bisa iya. kayak Itu gua persis tadi, depannya. ya. Lu kan dia anjing. Kan tadi kedua kalau nggak itu ya ke Oh, hairpin. ya, sorry. Duit gue banyak. Amin. Unlimited. Amin. Ya Allah. Iya iya. Kalau kan limited kan. Jadi di situ ya. Atau enggak ya gue bisa dapat akses trackside biar bisa gue keliling pinggir tracknya sih. Oh, jadi lu mau dapat itu akses itu. Iya. Wah, saya sih sudah pernah tapi bukan di situ tapi bukan di Monaco. Jadi udah bisa jalan-jalan. Bahkan Iya. gue yang di Singapura aja akses itunya tuh yang VVIP apa lupa namanya. Aduh, Pedok apa pas, sih, Dok? Pedok pas. Bukan pedok Ah, club. iya. Iya, gue Pedok dapat club. tuh pedok club itu. Itu kan nggak dijual sebenarnya. Mm-mm. Kalaupun dijual harganya 200 juta, Cok. Iya. Iya emang. Anjir kalau dijual, tapi nggak dijual. Nah, masalahnya adalah ketika lu dapat akses pedok club itu tuh kan semua restoran bintang 5 Michelin star seluruh dunia ada di situ kan. Iya. Jadi yang di seluruh dunia ini lu ngantri, di situ lu bayar, di sini lu makan gratis. Tapi lu ngantri gitu. Jadi gue ingat banget, gue sama Jovi kita tur semua makanan Michelin di pedok club. Kita tur dari satu, karena kan Michelin star itu kalau misalkan lu makan tuh ya guys, itu tuh bukan kayak kita makan mie ayam mangkok gede gitu kan enggak. Iya. Bener-bener Nyicip, kecil-kecil, nyicip nyicip-nyicip. Iya iya. Kayak gitu emang levelnya gitu, maksudnya nyicip-nyicip. Dan misalkan lu satu porsi, ada tuh yang satu porsi mangkoknya gede, makanannya seiprit doang cuy. Iya. Ya masalah Michelin kan, maksudnya ini Iya. bintang 5. Wah ini Incip lah. dunia diakui gitu. Tuh gue makan bener-bener sama Jovi tuh nyobain satu-satu, pindah satu-satu. Anjir enak banget Pak itu. Itu gue baru pertama kali gue makan tuh berasa miliaran di mulut gue. Kayak Mahal-mahal. nggak kayak apa ya sensasi gimana gue jelasinnya. Kan kalau kita makan mie ayam misalkan atau kita makan ketoprak kita udah tahu oh ini kacang nih. Oh ini ada pakai cabai rawit nih gitu. Oh ini cabai rawit yang hijau kadang-kadang kita tahu gitu. Kalau makan Michelin star pas lu masuk ke mulut lu tuh kayak Ini apa ya? apa ya gitu. Gue Kayak juga waktu Kok enak ya? Gue Iya. juga waktu yang Singapura yang 222 itu kan gue rombongan itu kan ada di restoran kayak Asia gitu ya. iya. Michelin star juga tapi satu Michelin star. Iya. Gue lihat kok cuma kayak ayam serundeng biasa kayak di rumah. Iya. Tahu-tahu pas gue coba, anjing itu ayam tertender yang pernah gue coba. Paling enak Sama ya. layanannya juga. Iya kayak apa ya dia tuh emang chef ini kan kemampuannya nih sorry kalau gua sotoy soal chef ya tapi mereka tuh punya ingredients yang chef lain gak boleh nyontek gitu. Maksudnya dia punya ingredients sendiri. Ayam mah sama-sama ayam, cuma dia ada ingredients apa yang dia cuma dia yang tahu, dia punya resep gitu. Nah itu tuh yang menarik karena tiba-tiba meledak aja di mulut lu kayak Iya. ini apa ya? Ini perpaduan dan itu enak bener gitu kayak di lidah tuh kayak ya halus dah. Gak ngerti gue juga gambarnya. Meledak di mulut lu kalau kata temen gue buak gitu kayak wah anjir ini apa gitu. Nah itu kalau lu dapat akses di Monaco juga pasti ketemu tuh yang Michelin seluruh dunia itu ya. Kalau lu apa Dok? Lu belum Dok? Ya pedok club. Pedok club ya. Pedok club. Tapi bener-bener kayak gue nikmatin kan ada boleh track walk kayak gitu-gitu awal-awal ya Jumatnya kalau nggak salah apa Sabtunya gue lupa ada boleh track walknya. Terus gue bener-bener manfaatin untuk apa ya experience ke tim-tim di pedok-pedoknya. Ya bukan foto-foto sama pembalap ya tapi lebih ke arah kayak kalau bisa sehotel yang bareng ada tim dan driver juga. Itu sih itu yang gue pengen bisa apa ya pengen tuh bukan pengen nonton tapi gue tuh pengen ada experience ketika di dalam pedok ini gimana gitu loh. Gue pengen tim experience-nya aja sih. Kalau gue ya Gue sih gitu. ngeliat mereka ganti mobil sih pas free practice gitu-gitu. Iya. Nah abis itu kita disuruh ngetes ganti ban tapi bukan ban mobil McLaren langsung sih. Iya. Tapi ada satu simulasi. Experience ya. Iya, ada satu Iya. simulasi di mana kita disuruh nyobain cara ganti ban yang cepat. Lu gitu. cobain itu. Cobain gua. Damn. Berapa 17 detik bangsat dalam hati gua. Ada sekali gue percobaan pertama masukin baut aja 20 detik gue dalam hati gue anjing itu orang 1 detik 2 detik barat gitu kan susah ternyata anjir walaupun udah dikasih tahu sama si orang ininya Iya. ini masukin ini tinggal cicit gitu doang kan gue nyobain baru nyobain gini jatuh baut gue jatuh lagi terus gue ambil lagi gitu 17 detik apa 20 detik dalam hati gue seru. ya experience kayak gitu kalau Iya. memang ini apa namanya nonton langsung nah makanya saya ada paket nonton langsung teman-teman Masuk. tayangin aja jadi Halus. Jar tayangin Jar ini Jar paket-paketnya Jar
Halus, gitu. Jadi Mas, kasih mas, tahu mas, mas, kasih tahu aja. Tapi kan itu backpackeran doang. Karena kan kalau misalkan tiket F1 nih ada beberapa negara memang yang mahal kayak Singapura tuh mahal banget. Iya, Karena kan ada konser kali ya. betul. Iya. Jadi ada include konser after dan partinya sih. entertainmentnya kan banyak kan Singapura. Nah, kayak Monza ini ternyata murah, lebih murah daripada Singapura. Karena pure racing. Ya kayak Nggak pure ada racing, apa-apa. nggak ada apa-apa. Eropa rata-rata pure racing sih. Yang Iya. banyak entertain tuh rata-rata di Asia, Amerika. Amerika. Asia Amerika. Wah itu Gue Monaco sih. Karena memang dia di F1 di Asia dan Amerika kan bukan yang F1 banget sebenarnya. ya banyak Masih awam. masih hitungannya baru lah, kalau sekarang tuh masih Ya. baru naik dan segala macam gitu kan. Iya, Kalau iya, Eropa kan memang ya dasarnya F1 ada di Eropa, jadi ya pure racing aja mereka. Iya, makanya Monaco tuh salah satu yang impian kita juga tuh. Maksudnya itu tuh bener-bener kayak gue ngelihat apartemen yang di sana aja nonton F1 gitu-gitu yang dari apartemen ya. Yang kan ada yang dibelokkan berapa tuh bener-bener belokannya apartemen kan Iya, itu. iya. Belokan apartemen tuh. Nah maksud gue yang sensasi kayak gitu terus nonton di yacht tadi yang kata Iya. lu bilang gitu Dim. Itu tuh nggak ada di negara lain gitu. Nah, Iya. Cuma ada di Miami. Ya. iya Asli tuh. nggak salah Iya sih, nggak salah sih. nggak Airnya salah sih. papan nih. Nggak salah sih lu. Keras airnya. Iya, tak beda sama Monaco. Makanya gua kan ini kan memang gua ada bikin kayak semacam tour and travel. Kebetulan yang kedepanin F1 dulu karena partner gua ini pencinta F1. Idenya kan dari dia, keluarga gua partnernya. Nah, dia maunya F1 dulu walaupun nanti tetap ada berangkat nonton basket, nonton bola juga kayak UCL atau enggak NFL, Super Bowl gitu. Tapi kebanyakan F1. Nah, tahun depan target gua tuh nyobain semua track itu misalkan yang Arab bagaimana gitu situasinya gitu, yang Eropa gimana, terus habis itu yang apa ya itu sih Eropa kan ada Turki juga kan nanti rencana ya Turki tahun tahun depan iya. kan Tahun tahun depan ada Turki kan. Nah itu nyobain semua sensasinya kayak gimana ininya apa experience-nya gitu. Yang Arab kan kita nggak tahu, gue nggak pernah yang Arab kan. Yang Abu Dhabi apakah ternyata lebih menghibur? Ya Abu Dhabi kan terakhir soalnya. Iya, iya. Ternyata lebih wah daripada Katanya Monaco. after partinya lumayan katanya. Oh iya, ya, waktu yang film F1 yang Brad Pitt ending Abu Dhabi kan itu. Abu Dhabi. Yang itu kan mewah tuh sebenarnya Iya. secara nggak langsung tuh kayaknya jauh lebih mewah daripada Iya. negara lain. Mm-mm. Arab ini nggak bisa di underestimate nih. Sama Baku sebenarnya kata beberapa orang, walaupun gua kan Azerbaijan tuh gua ngulik juga. Ini negaranya kayak gimana sih, seru apa enggak? Banyak orang Indonesia juga terutama yang nonton di Baku ternyata experience-nya tuh beda banget feel-nya sama negara lain. Nah, itu tuh yang gua nggak ngerti tuh maksudnya feel beda ini apa? Kan kita harus langsung ke Azerbaijan. Menarik tuh Azerbaijan tuh. Dia Rusia, Azerbaijan, Iran gitu. Jadi secara nggak langsung di tengah-tengah negara perang aja. Terus ceweknya cakep-cakep. Oh iya, Azerbaijan Cuci gitu. mata tuh di sono. Ada. Buat yang single. Iya, kalau saya sih Kalau udah married, udah punya pasangan jangan gitu. Enggak, tapi memang kalau soal F1 tahun depan juga nih ada berita dari Bos Rafif teman-teman. Padahal bukan, kita udah tahu sih sama-sama soal 60 sama 40 ya. Yang dimana soal 60 sama 40 udah disetujui oleh dua pabrikan nih. Selama di GP Kanada kemarin tuh kan sempat ada kabar berita kalau misalnya 60-40 ini dikhawatirkan. Oke. Gara-gara nggak semua pabrikan itu setuju. Dan yang awalnya yang setuju tuh cuma Mercedes sama Red Bull. Nah, tapi setelah Kanada kemarin ternyata Honda sama Cadillac. Cadillac ternyata dimasukin juga ke votingnya karena dia kan mau jadi pabrikan mesin sendiri ya. Oke. Nah, di situ dia dimasukin juga dan sekarang kabarnya udah ada 4 tim yang setuju buat 4 pabrikan. 4 pabrikan yang setuju buat regulasi yang 60-40 ini. Yang against cuma 2. Ferrari dan Audi. Ferrari dan Audi. Kenapa ya dia against ya? Itu Soal lebih ke arah kayak mereka males cost-nya gede, terutama Audi. Kalau masalah cost itu lebih ke Audi gitu, kayak aduh cost lagi nih, ngubah lagi dan segala macam. Kalau Ferrari ngerasa kayak gue udah mati-matian ngeriset ini dan segala macam, ini Ubah gue lagi. harus ubah lagi nih, Males. develop lagi kan peta pertarungan jadi berubah lagi gitu. Dia merasa dirugikan aja. Ferrari sih masih bisa diakalin ya. Audi sih kayak gua kan masuk gara-gara ini nih, masa pas gua masuk diubah sih. Aman, uang Qatar gede. Iya lagi. Sama Uang kayak Qatar PSG, aman. sama kayak PSG ya, Paris Saint-Germain uang Iya, Qatar gede. Qatar gede banget, apalagi habis juara UCL. Iya, Iya jadi kan? banyak pemasukan baru tuh. Iya, Jadi makasih Gabriel, makasih Eze gitu. gagal penalti aja. Nah, tapi itu ya si
kalau misalkan Ferrari sama Audi nggak setuju sementara mayoritas setuju akan tetap berubah kan berarti kan? Secara teknis iya masih tetap bisa. Cuma katanya sih tetap bakal ada diskusi lagi sama yang Ferrari sama Audi ini. Gimana cari jalan tengahnya juga biar semuanya setuju. Dan siap-siap. Ferrari bisa aja ambil hak vetonya. Iya. Buat bilang kalau lu pada setuju, kalau gue bilang enggak ya enggak. Iya. Dan akhirnya nggak berubah tuh ya. Iya, Nggak hak veto. Wah kalau nggak berubah Hak veto. Verstappen cabut dong. Nah, bisa Nah. jadi karena ada omongan. Udah 2027 kalau nggak pure racing mah cabut katanya. Kalau nggak Iya, jadi 60-40 cabut. Kalau nggak 60-40 itu, kalau nggak terjadi bisa cabut. Kabarnya sih salah satu opsi jalan tengahnya tuh dia powernya tuh dari mesin ditambah berapa persen, 5% apa kalau nggak salah. Iya. Tadi gue sempat baca. Oke. Gimana caranya, kan itu lewat apa namanya fuel flow ya, ditambah powernya. Ya. Nah ini gimana caranya fuel flow itu ditambah tapi dia tuh nggak merubah struktur dari mesinnya itu sendiri. Oh. Dan mungkin yang maksimal yang bisa diekstrak dari itu ya sekitar 5% dan nggak nyampe 60-40. Nggak nyampe. Tetap nggak nyampe. Cuma buat apa ya, nge-minimize aja lah kayaknya sih buat kayak gitu, buat solusi kayak gitu. Karena emang ngerubah banget kan dari 50 Drastis ke ya. 60 itu meningkat. Nah, sebenarnya gue juga concern di baterainya gitu loh. Baterainya kan udah ininya kan gede banget kan. Ya. Udah gede banget, terus tiba-tiba yang dipakai cuma 80%, 70% dari kapasitas baterainya. Setengah Oke. lebih. Itu PR juga. Nah, Aston Martin sih, Honda ya, terutama Honda sih seneng ya. Iya. Soalnya ngeri. Ini kan dia 2 tingkat, satunya dihilangin. Iya. Cukup. Seneng Aman. malah ya. Iya, sasis makin pas Ringkas. kan jadinya. Iya. Oh, baru bisa gacor tuh dia tuh. Makanya Honda seneng. Oke, gitu. Jadi secara bentukan mesin tuh meskipun 60 tetap 60-40 itu bentuknya sama, cuma kan secara desain mungkin dalamannya itu kan pasti ada yang Berubah semua. diubah-ubah dan itu Redesign develop semua. lagi pastinya. Iya, dan itu costing time, costing duit juga. Jadi makanya kayak Audi pusing di duitnya. Terus Ferrari lebih ke arah kayak dia concern di ini Udah cost power bertahun-tahun kita dia. nih. Iya, Iya. development udah lama terus tiba-tiba ini cost power kita juga gitu. Ya. Jadi memang ini ya, kita lihat hasil lagi gimana, tapi yang jelas semoga Ferrari enggak. Kalau dari lu kita semua deh, lebih setuju 60-40 apa udah kayak gini aja? Kalau dari lu deh, Dim. Maksudnya setuju 60-40 atau kayak gini aja? Misalkan Ferrari hak veto kan enggak batal gitu. Lu lebih senang berubah enggak kalau lu, Dim, sebagai penikmat F1? Sebenarnya sekarang juga enggak ada salah-salah banget sih, enak-enak aja. Tapi kalau bisa 60-40 lebih baik. Oh, kalau dari lu kayak gitu ya. Jadi Iya. kalau bisa 60-40 ya balik lagi ke pure racing itu ya. Iya, karena 50-50 sekarang pun masih bisa produce pure racing kok, masih bisa produce banyak battle. Tapi kalau emang bisa 60-40 ya even better. Jadi semua orang bisa gaspol. Iya. Kalau lu udah lebih seneng yang mana? Gue jujur lebih suka 60-40 karena gue melihat market. Oke. Lebih cocok aja. Gitu. Kalau hybridnya Dominan. yang di pasaran kan hybridnya tetap hybrid nih, Ya. tapi ICE yang lebih dominan kan. Kecil kayak hybridnya ya? Iya, maksudnya listriknya yang lebih kecil. Tapi gue paham sih kenapa Ferrari nggak mau. Iya. Ini mereka kan baru launching Luce, Mobil mobil Apple, Apple. Ferrari Apple. Kalau lu Fit 60-40 juga. Mobil 50, Apple ya. tetap 50-50 ya biar Verstappen pensiun. Enggak Enggak gue 60. Cut itu, cut di situ guys. Cut di situ. Potong guys. Cut di Enggak, situ. Enggak bisa. Cut. 60-40 sih. 60-40. Soalnya kan itu emang tujuannya buat ini ya, ngatasin masalah dari ekstrimnya super clipping dan ya masalah-masalah sama masalah di 50-50 sekarang. Ya. Jadi ya maksudnya secara kualitas racing ya sekarang udah oke. Cuma kan masalah di super clippingnya itu dan macam-macam kan pasti ada faktor safety juga dari situnya. Iya. Tapi memang diantara menanti kita keputusan 60-40 atau enggak tetap kayak sekarang nih, gue lebih menanti Gucci X Alpine. Gucci Alpine. Itu paling pecah itu menurut Berapa gue. harga Iya, merch-nya? Ini nih. Pecah berarti membeli loh itu. Mahal banget ya. Yang kalau kata F1 Speed Indonesia yang dibilang 2,17 2 hari 2 sampai 3 hari. Iya 2 sampai 3 hari Dapat MBG itu totalnya ya, karena total biaya kesepakatan antara Alpine dengan Gucci selama 3 tahun di Formula 1 karena adalah sekitar 150 juta US dollars kalau dirupiahkan menjadi 2,4 triliun rupiah atau setara 3 hari MBG doang.
Berarti 2 hari malah 2 hari ya. 2 hari Berarti MBG kita kita sebenarnya bisa tuh. bisa beli tim F1 ya. Iya. Bisa. Wonderful of Indonesia X Alpine. Alpine. Nah. Kacau. Ya enggak kan harus nyari mobil yang lain. Alpine kan udah diambil Gucci. Kalau kita potong MBG aja, bisa aja kayak Williams X. Ya itu tadi misalkan Bank DKI. Pertamina Mercedes Jangan AMG Bang DKI, F1 ya, tidak. BUMN aja sekali. BUMN Oh, ya, iya. biasa BUMN apa namanya? Pertamina. Williams X Pertamina atau enggak William X. Jangan Wonderful Indonesia aja udah Wonderful mencakup Indonesia. satu Satu negara. negara. udah. Iya, atau ya BUMN Bank Iya. BRI, Itu berapa BRI. tahun itu Alpine? 3 tahun. 3 minimal 3. Gucci. Bos. Itu kontrak 3 tahun 3 hari MBG 2 hari MBG. 3 tahun Untuk bos. 3 tahun bayangin kita. Ini 3 Untung hari. sih, Gila, untung. gila. Dan gue yakin Ah. nanti kalau misalnya Wonderful Indonesia X ini deh Williams gitu kan. Iya. Launchingnya di sini bos, Iya. Yo, Sorotan dunia, Iya kan? wisata. di Bundaran HI. Heeh. Albon gini-gini sama Said. Iya, karena sama kita kerja sama ya. Iya. Terus ngetesnya di Mandalika. Iya, Cok. ya kan? Filming day di Mandalika, Cok. Iya, tiba-tiba Williams bikin akademi di Indonesia. Iya. Masuk bro, Iya, makanya lebih kenapa? berguna bro. Iya. Oh, dari MBG nggak berguna, Dok. Berguna buat orang yang sesuai sasaran. Oh, Kalau iya. nggak tepat sasaran, kebanyakan sih tidak ya. Kebetulan ya. Udah digini Edo, Edo digini Edo. Tapi tarik lagi. Edo Udah tapi panik. tarik lagi. Aman Iya, aja. iya, 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 makanya jadi gitu ya. Kalau misalkan komen netizen juga nggak usah terlalu kepanasan. Rata-rata dari kita malah familiar kalau dibandingin berapa hari MBG daripada convert sendiri dari dolar ke rupiah. Kalau pakai MBG kan enak 2 hari MBG. Berarti sekitar 2 T-an lebih gitu. Nah, entahlah kenapa ada yang tersinggung. Jadi ada yang marah tuh. Ada buat lucu-lucuan aja gitu. Uang jadi kecil itu kalau dibandingin sama MBG 1 triliun bagi gue besar, tapi kalau dihitung dengan MBG anjir jadi kecil. Bener itu duit. Iya juga ya. Iya, harusnya logo BGN di situ kontrak sampai kiamat pun bisa aja logo BGN aja di mobil Alpine anjing. Enggak, tapi itu ya kalau misalkan kita kepikiran aja duit ya kita duit begitu dikorupsi ya. Yang dulu pajak 3.000 T lah apalah. Aduh. Itu gelo sih. Ya coba Maksud gua Qatar aja berani loh. Heeh. Qatar aja berani loh. Iya, negara loh itu. Iya. Masuk Sama langsung tuh. Audi. Iya. Iya, makanya kita bisa loh, pada negara kita kaya itu. Iya. Sayang hilang aja duitnya dikorup aja. Emang kaya kita tapi ITTA. Iya, makanya jadi JTT ya. ITTA. Ya semoga yang tangsel-tangsel aja. Yang tangsel-tangsel Yang, aja. iya. Jadi ya semoga nanti ke depannya kita punya mobil sendiri seperti SMK. Tapi Emang ada? emang ada mobil Timor seperti Timor. Ada. Timor juga dulu ada kita Timor. Tapi Pak Ada Prabowo nih. Ada bayangannya. Terus gimana? Pak Prabowo mau bikin mobil sendiri juga katanya. Oh iya. Ya, kita lihat aja nanti Iya. gimana. Ex Proton. Masa gitu. Iya, makin jauh yuk. Terus. Nggak, tapi tadi kita sampai di situ ya. Tadi Gucci. masalah Gucci. Gucci, Alpine sama Gucci itu yang dinantikan musim depan. Nggak fail lah ya kayaknya Alpine sama Gucci. Enggak Bakal lah. mewah ya Cakep itu ya. tuh. Warnanya warna Gucci gitu gak soalnya kan. Hitam emas gitu kali ya. Iya, mau base-nya hitam atau base-nya putih dapet tuh. Oh. Merah sama hijau. Wah, gue yakin merch mahal sih. Nah, itu dia. Banget. Nah, Alpine, Gasly kan lagi Kalau- press Gucci, conference, bro. bajunya Gucci banget. Kalau emang diproduksinya sama Gucci ya langsung pasti mahal sih. Cuma kan Iya. kalau kita lihat dulu Mercedes terus juga sekarang misalnya kayak Racing Bulls itu dia jatuhnya apa ya kayak ODM. Jadi dia OM ya. Jadi dia jatuhnya kayak brand lain sebenarnya. Cuma ditempel sama merek itu aja. ODM. Jadi lebih murah. Iya, tapi bukan diproduksi sama Gucci-nya langsung. Iya, kan. nggak langsung. Kalau sama Gucci-nya langsung nggak ada yang beli bos. Iya. Rebrand ya. Iya. Iya, PSG juga ada yang Air Dior itu kan ngeluarin kolaborasi sama Air Dior itu tuh. Ya kalau mungkin itu nggak tahu ya harganya berapa ya, pasti mewah banget sih. Mungkin kalau tapi konsepnya Rafif tadi ya bisa jadi murah. Kemungkinan sih kayak Untuk gitu gue kita. yakin. Iya, kemungkinan Kalau harga gitu. dari Gucci langsung gila juga. Berapa coba? Alvin sekarang sama siapa sih? Sama Castor. Castore. 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 Kapan nih dia masuk Puma ya? Mending gue masuk Puma kalau nggak Adidas deh sekalian. McLaren kan Puma kan. Adidas X Alpine. Ah, Orang Bandung. Yang ke Adidas kan katanya Red Bull. Iya. Red Bull tahun tahun depan. Wah, akhirnya ya kita gampang nemu. Oh, udah gampang ya. Gampang, Kan selama ini gampang, belinya gampang. Mercedes, Iya. Audi kan Iya. itu Audi, Adidas. Adidas. Tapi tambah Verstappen Red Bull lebih keren lagi tuh. Iya. Lebih gampang kita nemuinnya. Castor agak ribet ya guys ya. Castor nemuinnya. nggak masuk. Belum coy. masuk, Nggak di masuk Indo. Indo Belum soalnya. ada distributornya di Oh, sini. ya nggak ada juga Castor emang di sini. Kalau mau Iya. dari luar. Just Tip
Mahal. Ya Steve ya. Iya. Itu sih kalau lu ketemu misalkan nonton langsung nyarinya tuh yang merchandise gak ada di sini gitu. Iya. Kayak Castore gitu. Aston Martin juga bukan diproduksi sama Adidas gitu-gitu, bukan kan? Puma. Iya, Puma ya. Tapi nggak dimasukin ke sini. Iya, Nah iya belum maksudnya dimasukin. Kesel banget lebih gua. baik kita ngincar di sana. Waktu itu gue pas di Singapura gue nyariin kayak gitu-gitu nih Mahal. Aston Martin. Ya, Dia ya F1 ada. store-nya mahal. Gua Tapi nyesel- ada boot-bootnya gitu. Gue Iya, nyesel mahal. waktu di Singapura dulu gue malah beli Verstappen anjing. Nah tuh lu. Gue beli Renault dari Ricciardo waktu itu. anjir. Gua harusnya beli Vettel coy itu musim terakhir, nyesel gue. Iya kalau lu beli Vettel ya itu pas tuh Berarti- Ferrari berarti. Enggak Aston Martin. Aston itu Martin. Aston Musim Martin. terakhirnya dia. Berarti lu sebenarnya tuh fansnya Max. Dari Enggak, dulu tuh lu gua- fans. Iya. Gue FOMO aja dulu. Oh Orang enggak, ada Red Bull. bukan karena dia beli Red Bull, sponsor waktu itu. Oh enggak. Gue itu buat gue sendiri. Gue nggak mikirin itu. Oh. Iya. Gue ikut wave aja kemarin FOMO. Gue ikutan Iya. Red Bull aja lah yang gampang. Iya. Jadi makanya kalau misalkan nanti kalian ke luar negeri nih teman-teman ya usahakan cari barang-barang yang tidak ada gitu ya. Tapi Betul. kalau misalkan lu sendiri nih dengan kalau lu rate nih ya dari 1 sampai 10 nih mobil Alpine X Gucci berapa? 1 sampai 10. Nah ini berarti patokannya apa dulu ya? Kalau lu yang paling 10 apa? Dari semua mobil yang ada sekarang 10 apa? Waktu itu kan kita pernah bahas tuh. Lu Audi 10 nggak sih? lu apa? 10 lu. Red Bull sih waktu itu gue. Red Bull yang Red Bull ini paling- lu paling 10 lu ya, Iya. paling ganteng. Nah, Ah. kalau ada Gucci Alpine tahun depan 1 sampai 10 nih berapa nilainya si Gucci Alpine? Kalau sesuai ekspektasi gue yang hitam, Heeh. gue tuh expect hitam ya, hitam, Iya. emas, merah, hijau. Nah, Hmm. kalau itu mungkin bisa gue bilang 10 tuh. 10, 9,5, Oh, terus iya. peleknya emas. Heeh. Listnya merah, hijau. Kalau gua akhirnya sih, hitam, Gucci. Wah. gue sih 11 per 100. Wah. Enggak. Waduh. Baru Nyambung gue. Ya. Enggak, tapi emang kalau gambaran lu tadi lu bilang anjing itu keren banget tuh mobil tuh. Pecah sih itu. Enggak, maksudnya dia bener-bener outstanding sendiri tau gak lu Terus gitu, kayak di Setelah antara. itu Hah. masuk brand lagi, Castrol, cocok. Iya, warna Merah hijau. putih hijau ya, putih Oli merah hijau. Castrol. Dulu padahal sempat Castrol Alpine tuh. Iya. Sekarang Iya. pindah ke Renault. Audi. Ternyata masuk XP lagi. Ganti lagi logo putih lagi. Jangan. Jadi biru. Jadi biru. Oh iya, Nah, itu tapi itu. harus kenceng. Gue tuh kadang nggak rela kalau mobil yang desainnya bagus tapi dia nggak kenceng. Kayak Haas 2019 itu kan sebagus itu Rich Ini Energy udah ya. kencang. Apa? Udah kencang. Tahun depan Alpine. nggak tahu. Ya. Iya kan? 40 ya. Iya. Iya, Tapi kan tunggu aja. Mercy. Ya kalau kenceng. Mercy setuju dengan 60-40. Berarti Betul, udah ada wow, racikannya. berarti kalau setuju berarti iya benar. Iya kan, udah ada racikannya. Iya. Tapi sayangnya Alpine nggak jadi dibeli kan sama Toto. Iya. Sama Mercedes. Sama Mercedes, Mercedes nggak iya. jadi. Kenapa enggak jadi ya? Nggak jadi. Mahalan. Kemahalan aja. Nggak worth it katanya. Jadi Flavio juga nggak mau kayaknya ya. Iya. Saya tidak mau diatur-atur. Saya akan lawan. Nah, pas. Itu ego ketemu ego tuh kalau Nah, Flavio. Iya. Lu bayangin aja Flavio ketemu Toto, satu ngebrak meja, satu nempel Nggak bisa. Iya. enggak anjir. cocok. Cocok. Bisnismen lawan bandar nggak bisa. Iya, nggak bisa. nggak bisa. Bandar. Mafia, Bro. Mafia, Iya, Flavio mafia, gila lu. Mafia, Bro. Habis dihukum seumur hidup tiba-tiba bisa lolos. Iya. Masuk lagi jadi bos. Lah. Itu kan pas dealing sama Toto di bawah meja udah senjata tuh disimpan nih. Iya. Kalau ada Dia, apa-apa dia gua masukin tembak lu. Toto masukin amplop ya kan. Hmm. Flavio gini udah AP. Langsung diginin saat gitu. Iya. Iya, tapi kalau lu udah rate-nya 1 sampai 10 Gucci. Gue malah berharapnya itu Hmm. putih, Putih oke. Putih. Iya. emas, Iya. hijau merah. Oh sama kayak gue tapi bedanya beda selain- aja. dan gue berharap brand Castrol ini masuk, itu akan jauh lebih mantep sih, gitu loh. Gue jadi keinget kayak ini Tom Supra-nya GT 500 Oh, zaman dulu. Ah iya. Wah itu GT ganteng 500. sih. Cuma- Ganteng sih. Itu kayak- ikonik Makanya Supra susah itu. sih Castrol baru deal sama ini. Iya, Sama Audi. sama Dia kan Audi udah ya? dia udah full Iya, pack itu Audi. kan BP sama Castrol di Audi semua. Iya. Makanya, Satu perusahaan. sayang banget. Wah, udah. Enggak, tapi bisa kan? Enggak apa-apa juga kalau Iya, bisa misalnya aja. Castrol itu. Mm-mm. Iya, Tapi iya. akan jauh lebih menarik. Maksudnya warnanya lebih cocok aja kalau menurut gue ya. Tapi Jadi- kalau hitam oke juga sih. Ya base putih atau base hitam ya. Atau Iya. enggak hitam emas gitu ya kan. Heeh. Terus abis gitu kayak Lotus tuh jadinya. Lotus apa ya? Yang Lotusnya merah John sama Mayer. hijaunya tipis-tipis aja gitu. Yang mana, Tapi John hitam Mayer? sama emas. Enggak, yang Yang zamannya Kimi modern, Räikkönen. modern Lotus. Oh iya, cakep sih. Iya, cakep tuh. Cakep. Ya soalnya kalau yang digambar sekarang masih hijau nih ya, apanya base-nya hijau nih. Ada yang Hijau. hitam, ada yang Iya, hitam. ada yang hitam lagi ya. Ada. Ya. Yang konsepannya sih nggak jauh-jauh dari situ sih Iya, orang-orang. iya. Karena base warnanya itu bisa banyak. Iya bisa merahnya. Mau hitam, mau hitam coklat putih, sekalian, mau di coklatnya. emasnya sekalian bisa. Ya, Oh gini emasnya. do. Iya. Apa tuh? Itu apa itu?
Oh. Gua iya aja dulu. Tunjukin Iya. apa? Iya, Masa nunjukin Google search gue bingung ya. Kepencet anjir. Nah, gini putihnya. Nah eta. Nah, itu Tapi coba ini coba tuh base ininya F125. Iya. Game F125. Ini konsep aja konsep aja. Oke enggak putih gitu. konsep. Ini Iya. kelihatan enggak tuh? Putihnya di putih jar? putih krem. Sini majuan. Enggak yang putih. Bukan putih bersih Kalau nggak gitu kan. putih tulang deh. Iya, itu putih oke tulang. tuh. Ah. Oh iya, tapi kurang sih gua kalau putih sih. Gua hitam tadi. Hitam oke sih. Main di ininya, main di stripingnya harus Iya, benar. atau kalau yang dari F1 Speed ini apa hijaunya ini dominan nih. Warna si hijaunya kan dominan nih kalau di sini nih. Karena ada udah ditampilin Fajar tadi ya. Videonya tuh dominan hijau kan dia kalau di sini. Hijaunya yang dikedepanin. Itu juga Kalau cakep sih. Ijonya itu nggak tahu ya. Kalau ijo gitu tuh gue kurang suka. Karena ijo yang paling benar menurut gue itu Jaguar. Iya, Anjing iya. ya. Oh iya bener lagi. Itu udah bener-bener wah itu pas banget cakep cuy. itu cakep. Iya, Gucci itu soalnya bukan hijau setahu gua. Iya, Hitam emas harusnya. Gini, Ada gini, lah gini. hijau merahnya itu ada. Nah, ini bisa Ini oke nih. Ini mewah. Coba. Ini mewah. Oke tuh. Peleknya warna merah hijau gitu. Kirimin screenshot kasih ke. iya. Oh ya ini mah ya nanti ditampilin Fajar aja nih Oke terkirim. enggak tuh. Iya. Wah, Mewah jantung, itu ya Allah. mewah. cakep, Itu cakep, baru cakep. tuh Gucci banget tuh, mewah. Gue kayaknya kalau warnanya kayak gini nih, so pedok-pedok pakai begitu ya, modelan begitu ya. Anjir gue satu musim itu Alpine aja terus. Waduh, biarin mau kalah Alpine aja gue. Kalau gambaran kemarin tuh ada di MotoGP timnya Rossi tuh kayak gitu hitam emas cakep tuh. Oh iya itu. Iya. Gue Alpine aja gue ada mau tim lain, tifosi ya. Enggak, fuck, udah Alpine. Kalau kayak gitu ya, bagus ya. Iya. Tapi gua yang agak gua raguin itu seberapa mau Alpine ngorbanin warna brandnya mereka yang warna biru sih. Biru. Iya. Oh iya. Mungkin aja mereka mau tetap ada touch warna birunya di situ. Buat persyaratan mereka. Ya maksudnya sama Tapi kontras jelek banget. iya, sih. cuma maksudnya sama BWT kan dia tetap pertahanin warna biru kan. Enggak. Karena BWT juga pink biru. Iya. Iya sih. Jauh dari situ. Iya kan BWT air. Iya. Iya, pabrik air bersih. Cuma kan ya itu sih tergantung dari Alpine-nya sih. Dari apa namanya brand identity-nya mereka kayak mereka apakah mau ngorbanin warna. Kalau menurut lu sendiri identitas apa? sendiri. Apa? Lu menurut lu sendiri kalau lu jadi yang punya Alpine, lu tetap pertahanin biru lu Iya, atau enggak? Atau lu rubah. Iya enggak ya? Pertahanin lah gue. Tapi Lu jelek pertahanin, banget dong pertahanin. Udah perpaduannya. enggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih, tapi Lu? kalau gua Lu kalau jadi bosnya Alpine, kalau ya sebenarnya kalau warna nih kan misalkan gua contoh kayak Ferrari gua rubah gara-gara sponsor masuk, gua agak kesel sih memang dongkol. Cuma kalau merah tuh masih masuk kemana-mana, biru pink ini mau kemana gitu. Maksudnya Pink enggak sih, biru doang. Oh, biru doang. birunya Iya. doang. Oh iya pinknya soalnya ini ya Iya, tambahan BWT, ininya ya BWT. BWT-nya ya. Ya paling kalau gua sih sulit itu. Gua sih kalau Gucci masuk total kayak gitu tuh gua hitam semua ganteng banget sih. Iya. Kalau gue jadi owner, yang penting ganteng dah. Oke. Mobil gue. Selama mereka beli sahamnya naruhnya banyak, it's okay sih. Iya ikut aja Sama. Ikut hilangin. aja. Kalau gua kepikiran nggak masalah, Mm-mm. tapi Alpine-nya emas. Oh iya. Oh. Oh logo Alpine Di nih. ini Iya. di wingnya emas gede itu. Alpine. Anjay. Anjing. Kalau gue gitu. tetap nggak mau sih. Kenapa? Soalnya Ya udah lu keluar. Karena identitas kan. soalnya ya Kalau- identitas itu brand Alpine kan brand historis juga ya dari dulu Iya, dari zaman dulu banget betul. gitu kan, dan itu warna biru tuh udah melekat banget di Alpine Hmm. dari awalnya banget kan. Ya. Dan maksudnya ya jadi identitas Alpine-nya jadi hilang aja gitu. Ya maksudnya itu tadi kayak misalnya Ferrari lu taruh gitu kan. Gucci masuk sponsor utama Ferrari. Emang maksudnya lu mau gitu livery Ferrari yang tadinya merah terus jadi hitam emas. Tapi Pernah. Apa? Kan pernah itu tiba-tiba jadi biru. Biru abu-abu kan itu gara-gara alasan politik, bukan gara-gara sponsor. Tapi kan Ya, berubah. tapi Ya berubah. iya, cuma kan itu zaman Tapi- dulu banget. Tapi ini sih nice banget. Maksudnya ini akan jadi perdebatan mereka sih. Ya. Dengan Gucci masuk Mhm. yang warnanya lebih ke hitam emas, hijau merahnya. Merah, iya. Terus ditambah Alpine yang walaupun memang ada merahnya tapi mereka biru putih merah Iya. yang Prancis banget. Nah, ini ketemu nggak nih? Nah, itu sih. Itu sih. Iya warnanya takutnya norak Iya, beneran ya. Takutnya ini
bingung ya kan, terus akhirnya saking bingungnya kayak dulu tuh bikin kayak Honda Bar. Setengah-setengah. Enggak, bukan Honda Bar. Apa Honda Bar ya? Biar dong. Biar. Itu apa bikin 2 livery. Tengah-tengah Iya. dibagi 2. Lucky Strike apa sama Sama 555. Rokok semua dua-duanya tuh. Rokok semua tuh dulu. Brand-brand mereka Anjing semua ya. dibikin British 2 Tobacco livery ya. semua tuh. Iya. Aneh bener ya maksudnya kalau zaman Dan gitu. itu langsung nggak dibolehin. Iya. Akhirnya nggak jadi ya. Solusinya jadi. setengah-setengah Tadi mobilnya. iya solusinya setengah-setengah. Iya. Dibikin kayak ada sleting. Iya lucunya jelek. Jelek. Ya apalagi kalau pakai warna Benetton tampil cocok semuanya. Iya. Ya tapi itu masih Campur-campur. masuk akal. Tapi masih Masuk enak. di Biru zaman hijau. dulu Kuning, klasik gitu biru, colorful. 7 Iya. Up gitu kan. Wah, Iya. sih, campur-campur aja. Kodak ya. Nah, kalau gitu livery terjelek menurut lu all time. Oh, sepanjang masa. Iya. Livery Yang terjelek. seinget lu aja. Benetton ganggu sih buat gua. Benetton. Iya maksudnya Tahun warna-warnanya berapa? yang tahunnya Schumacher, 94. iya Schumacher, Oh, iya 94. 94. Karena cetong walaupun ya Oh, kayak asal tempel aja gitu. iya, maksudnya Oke. perpaduan warnanya tuh ya kalau misalkan Schumacher ketika pindah Ferrari pakai merah doang gitu ya, merah putih gitu kan. Iya. Itu tuh kan elegan gitu kayak sangar kan. Jadi kalau dia pakai baju itu, jadi waktu itu gue lihat di perbedaannya Schumacher ketika pakai baju Benetton biasa sama ketika udah pakai merahnya Ferrari, lebih karismatik boy. Begitu dia Ya pakai emang. Ferrari, begitu dia jalan pakai topi merah itu, pakai baju merah tuh kayak pas Benetton tuh kayak Lego, kayak apa ya? Beda Iya. brand sih. Dia kan brand fashion ya. Jadi yang Iya. warnanya acak-adul tuh Iya. buat estetika warna Tapi baju emang match- gitu. Iya, warnanya merah kuning hijau biru. Iya, Seven Up belum ada Seven Up Iya, kan. iya. Jadi kayak ya kalau logo Seven Up-nya sih keren-keren aja ya. Cuma perpaduan warnanya tuh ketika Schumacher pakai baju itu begitu lu lihat Senna atau enggak lihat Prost gitu. Itu tuh kayak karismatiknya turun aja poin karismatiknya dong karena Iya, baju iya. lu kayak baju orang apa ya, kayak Lego kalau gue bilang mah. Tambalan kan. Iya, Tempel-tempel, jadi tempel. padahal lu Oke. juara dunia gitu, tapi kayak baju lu podium, setiap podium tuh kayak karisma lu. Gitu. Coba kalau lu putih doang atau hitam doang kan karismatik gitu ya. Itu kan ini gua pendapat aja ya. Tapi gua Benetton kalau gue sih Benetton. maaf Gua nih. apa ya? Gue belum Iya. pikiran jujur. Apa ya? Yang paling jelek kalau Ya, menurut lu livery. apa sih ini mobil jelek? Heeh. Sumpah gue belum pikiran. Dulu dah. Ya, lu apa Lu- tuh? Ya, Dulu. Dimas. Nih, yang tadi kita bahas. Apa itu? Yang tadi kita bilang 2 mobil. Iya sih. Oh, yang itu tadi dibagi Setengah-setengah. 2 ya, setengah-setengah ya. Ntar ditampilin Fajar deh cari itu Jar. Jelek kan? Bar F1 tim 99 ya. Sponsornya nggak mau ada yang ngalah, jadi timnya juga nggak mau les dua-duanya. Jadi yaudahlah tempel dua-duanya. Iya, tapi itu selera ya. Itu aneh Buat banget buat sih. gue sih aneh jujur. Ya enggak apa-apa. Jelek. Iya, tapi lu suka do ya? Enggak. Aman-aman aja. Enggak. Enggak juga. Gue tuh paling benci dan menurut gue livery paling malas, paling jelek. Ya. Wah, ini orang nggak niat dah desainernya. Itu Ya. tuh liverynya Honda yang waktu Yang bumi The ya? World, yes. 2007. Iya lagi gue Iya, belum bener. pikiran Itu jelek banget Itu aja. jelek. Gue bilang, ini apa ini? Tampilin tuh sama Fajar tuh Honda Nempelin 2007. Coba. nempelin bumi doang, Cok. Iya, Lo iya. lihat, lo lihat. Honda Earth Dreams. 2007. Earth Earth Dreams. Itu kan dia pengen ini emang Ya. jargon bukan jargon apa programnya si Honda Iya. pada tahun itu. Iya, Earth Dreams. dunia Sama kan. Tapi itu. kok Nah, ini. malas? Iya, kenapa rajin desainernya? Oh iya ini nih, ini bener gua tuh udah gua buka. Oh Ini iya kan. benar. Jelek Iya. banget gila. Ya Allah itu hancur bener itu. Aman Iya, disiapin. kayak males aja kan. Wah, nih, udah. Pokoknya apa download apa peta dunia ya kan? Heeh. Di-download ya kan? Terus JPEG itu ditempel di stretch, tempel. Udah kayak gitu. Anjir, jeleknya ini. Itu Allah. sengaja Iya, katanya do. Kan itu kan dibikin bumi gitu. Tapi kan nggak banyak bacaan. Nah kan waktu itu nggak ada sponsor. Sengaja kan itu buat dunia. Jadi siapapun yang mau sponsor silahkan taruh di situ. Iya, ngerti. Nggak Ceritanya tapi gitu. Cuman jadi jelek. Tetepnya jelek. Caterham masih ganteng loh. Siapa? Caterham Oh masih Caterham ganteng. ya Ganteng, enggak ganteng anjir. itu. Walaupun gitu. hidungnya kayak hidung Pinocchio. Heeh. Iya. Coklat Iya. ya, 14, coklat. 15. Enggak kayak hidung kayak kondisi kayak yang lain sih. Ah, kayak yang lain itu. Kayak yang lain sih udah bentuknya. Terong. Kayak Terong, Iya, kayak terong Nah, bener. kayak terong. Dia mau mikirnya ini yang depannya K, belakangnya L. Oh, Kapsul. Iya. Wah. Kapsul. udah. Waduh. Depan kan. Kasih Bib. Iya. Katerang. Caterham ganteng. Katerham masih oke Masih Caterham oke. ya. Tuh, 14 tuh, lihat. hijaunya masih Lihat oke hidungnya, lah. lihat hidungnya. Hidungnya. Iya, Kayak apa tuh? hidungnya mah bab. Kayak ini tau gak lo apa?
Retinol ya apa sih yang buat? Bukan, lu tahu kayak apa hidungnya Flintstone? Nah, anjir tua banget gue ya kartunnya. Itu siapa itu? Dr. Flintstone. Flintstone lu nggak tahu Flintstone? Enggak. Yang orang purba Yang itu. orang purba, manusia batu. Iya. Kok bisa orang kepikiran gini Nah, Dr. Ham? Ya, lu cek sendiri ada HP pinter. Warnanya sih menarik ya. Maksudnya Iya. nggak terlalu gimana-gimana Enggak. sih. Hidungnya doang aja. Iya. Iya. Lu apa Vip berarti Vip? Dr. Gua Ham. baru kepikiran Ferrari yang ini Miami tahun kemarin. Setuju. Oh iya. Yang setengah itu kebelah putih. biru merah. Ya, itu biru apa, merah anjing? aneh. Biru merah. Itu lebih ke aneh sih. Kalau menurut gua nggak jelek-jelek amat, tapi ini apa ya? Iya, Cok. aneh ya. Kalau menurut gua aneh. Kalau misalnya emang mau bawa sponsorshipnya HP ke situ, Ferrari kan punya history livery warna silver sama biru ya. Ya bawa aja itu yang livery yang kalau nggak salah Meksiko tahun 64 itu ya bawa aja Iya itu betul, ke situ. yang last Iya. race ya. Ya, maksud lu itu Si Mas Fangio bukan sih? Nah, enggak. Eh, John Surtees, ini John Surtees. Surtees ya? Surtees. Maksudnya itu kan Ferrari masih punya history warna biru abu-abu atau biru putih gitu ya. Iya. Pakai aja itu anjing. Iya. Iya lagi. Padahal Tapi- biru muda tuh warna secondary Ferrari padahal. Iya. Gue Bisa sih juga. masih tetap sebenarnya kalau yang tahun sekarang sih gue McLaren 2026 masih tetap keganggu sih gue. Oh iya. Ya maksudnya kalau karena kan dia setengah-setengah gitu kan, orange, Oranye, hitam. hitam, Iya. orange lagi gitu. Oh yang Monaco ini. Iya, Yang baru. enggak yang Yang sekarang, yang Oh, tim season. aja. Oh, tim. Mending kalau mau orange aja semua gitu doh. Yang kayak si tahun waktu 2018 Sainz ya. ke sana tuh. Sainz. Oh, iya. Masih ada Iya. birunya belakang. Iya, Sainz ke situ kan cakep tuh warnanya kayak gitu aja. Gue suka 2018 sih yang terakhir Iya. Alonso itu. Itu Alonso. full orange itu. Iya, Itu orange. full Orange. Iya, strip full biru orange tuh. tuh cakep tuh. Heeh. Sainz juga waktu Sainz tuh masih Sama kayak semi Sainz full juga. orange tuh. Iya. Itu Jadi oke. kalau dilihat mata tuh masih mobilnya enak gitu. Nah ini yang tahun ini sebenarnya cukup mengganggu gue yang kan dia setengah-setengah orange, hitam, orange Iya, kayak iya, gitu iya. kan. Gue juga belum tahu sih filosofi itemnya itu apa ya. Wait, biar enteng aja kayaknya. Bukan, maksudnya filosofinya cok, Itemnya. bukan secara teknisnya. Iya, Kalau iya, teknis iya. pasti. Ada di file di brand identity-nya gue pernah baca tuh. Apa? 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 Tapi gue lupa. Ya. Itu bukan baca, lu ke skip Tungguin. itu namanya. Lu scroll ke skip. Iya. Tapi livery Monaco sekarang sih buat gua mengingatkan gua pada ormas yang suka Iya, Cok. minta-minta makan. Iya, kalau itu Oren-oren ya. itu. Iya tahu gue itu. Makanya ini itu ya apa namanya lebih aneh lagi ya. Cuma emang Jujur. kalau kita livery Monaco tuh berarti apa-apa aja tuh yang caur ya. Gak ada ya. So far baru McLaren doang Baru yang launching Baru ya? McLaren doang Baru keluar kan McLaren. belum ada ini kan. Kalau yang kemarin tuh yang siapa yang collab sama Godzilla, bukan Godzilla, apa ya? Godzilla ya? Yang waktu di Jepang. Oh, Haas. Oh, Haas. Ah, itu tuh Itu cakep. cakep tuh. Iya, ya. Biasa kalau City Edition gitu Iya. seneng tuh gue. Terus khasnya Sakura. Oh iya, Haas Cakep Sakura tuh. ya. Gue yang Godzilla sih. Oke tuh Haas tuh yang wah keren. Kalau Haas. buat gua keramaian. Kalau menurut gua khas yang Sakura tuh cakep buat gua. Ya gue Godzilla Cakep. tuh agak outstanding. Terus ya, V-Carb Miami. Top. iya, Yang pink, House yang Pink. Godzilla. Wah. Pokoknya yang warna pink gua suka. Oh suka tuh lu ya. Kalau gue yang recent yang gue suka ini sih Ferrari yang Mugello 2020 sama yang marun, apa marun. merah marun sama gitu. Alfa Romeo yang Monza yang ada emasnya itu. Oh iya lagi bagus. Iya, Cakep, itu Cok. iya. Cakep Apa ya gitu ya. gambaran Gucci kayak gitu ya? Ya mungkin aja menarik bisa sih. jadi gitu menarik Kayak sih tuh. SF1000 juga itu kayak Gucci juga gak sih yang merah marun itu? Iya cuma kan itu full Kayak merah. gitu deh. Iya cuma itu full merah. Hmm. Alfa Ya. Romeo. Nggak apa-apa sih kalau dia full merah. Kalau Gucci tuh masuk ke Ferrari gantengnya luar biasa itu. Ya kalau dia Ferrari. ke Ferrari Nah, iya. Scuderia cakep, Gucci Ferrari. merah. Oh iya. Coba lihat tuh. Cakep tuh. Cakep banget. Cakep banget. Ya oke sih ini kayak gini nih. Ya oke lah hitam. Lu tau ngingetin gua sama apa? Apa? Juventus. Damn. Itemnya. Ntar ditampilin deh. Yang away-nya. Apa itu apa keywordnya biar Fajar nanti cari tuh. Alfa Romeo F1 livery yang 2023 di Monza. Nah itu Jar, jangan lupa tuh Jar F1 Alfa Romeo. tapi Romeo. lu masih inget gak? Ya. Livery Monaco paling aneh buat gua. Hmm. Kolaborasi paling meh banget. Apa? Sena. Star Wars Star Wars. Red Bull Red Star Bull. Wars. Red Bull Star Wars. 2005. Lebih aneh Star Wars apa Superman? Sama Ya, aja. ya, ya. Pokoknya kolaborasi sama film menurut gua itu gak masuk. Tahun Nggak sebelum, masuk. tahun sebelumnya lebih aneh ya antara diamond beneran Itu di jago, hidung. iya. Oh, itu Jaguar, itu iya. Jaguar. Sampai Cuk. hilang kan. Jelek ya Jo. Dah, bilang. Lu tahu jelek banget. Lu tahu kan itu banyak api-apinya kan. Banyak peledak-peledaknya itu kan di livery. Iya. Gue itu kalau misal ditempel fotonya Nico Rosberg
Jadi. Pas. Jadi Anjir, itu. jelek banget. Iya. Kalau yang Superman apa Red Bull juga ya? Red Bull Jaguar. sama enggak Red Bull. Red Bull juga. Oh 2006. 2006 Yang Iya. yang podium. Selanjutnya. Yang podium Coulthard. Iya podium Coulthard ya benar. Ini Red Bull Monaco ini yang 2005 ya. 56. Lima. Astagfirullahaladzim Superman. Astagfirullah. Itu Tampilin tuh si- ya semua ya Jar ya. Si Tampilin ya. Horner itu kan siapa menang ya? Oh, ke podium. Weber Podium. Nah, Coulthard. Nah, Coulthard. ya Coulthard podium. Si Hornernya pakai itu jubahnya Superman Iya buat nyemplung. ada fotonya kok nanti Iya. tampilin nih. Bugil Tuh, anjing. yang foto. Iya, Iya. Yoi. Nggak tapi Enggak, yang paling nyemplung di kolam. oh yang kolam. Iya, yang dia telanjang sih Horner, terus Iya. ditutupin sama sayapnya Sama Superman kainnya doang. Iya. Iya. Kok bisa kan? Nggak tapi nggak ada yang lebih jelek dari Star Wars itu ancur. Star Wars aneh ya. Aneh. Rame, aneh, nggak jelas. Dan helmnya Stormtrooper. Iya, Cok. Iya itu aneh ya Allah. Terus ada Chewbacca jalan-jalan. Nah, Bayang ini gitu kan doh. ada satu nanti biar ditampilin sama Fajar nih. Jadi ada satu dia pakai ya mungkin David Coulthardnya pakai baju Superman ya untuk Iya. balapannya gitu ya. Ini nih yang maksud gue yang kayak Benetton gitu, kayak baju anak-anak tau gak lu? Jadi kalau tampil di podium tuh kayak bukan pembalap gitu. Baju anak-anak itu yang ini hitam, lengannya merah, Iya, biru, iya. kuning, ya kan? Gitu. Ditampil-tampil jadi kayak wibawanya kurang Lu- begitu Terus pakai ini merah. sablonnya sablon press. Iya. Lo di Monaco gitu kan balapan paling elegan, paling mewah di grid. Kayak Terus gini. Baju Gini. lu Iya, iya ini. terus Iya. terus lo di podium baju Ini. Superman anjing. Nah itu tuh kan kayak wibawanya berasa hilang kan lihat Schumacher pakai ini, ntar tuh ditampilin sama Fajar tuh. Biru kuning. Iya biru kuning kayak coba pas dia pakai merah lambai-lambai, wih gantengnya nggak karu-karuan gitu. Ya itulah ya tipis-tipis ya teman-teman ya soal livery Monaco ya, karena memang GP Monaco ini saking boringnya kita bahas mobilnya, liverynya. Iya, mobilnya. Gitu ya. Nah tapi menurut lu Vip, Monaco sekarang nih dengan regulasi baru ini akan seru nggak nih nanti? Ada hari aturan Minggu baru ini? juga kasih paham. Kasih paham, Bos Oh Raffi. iya, gue baru ingat. Masa kita lagi aja jadi reminder. Iya, silakan Bos Raffi. Jadi di Monaco ini ada buat powernya itu power maksimumnya dikurangin. Ya. Jadi kalau biasanya di sirkuit lain itu ketika mobil udah nyampe 300 powernya mulai gradual diturunin. Ya. Di Monaco ini mulai dari 200 ya nggak salah, 200 itu udah mulai diturunin speednya. Oke. Buat safety nggak sih nggak salah? Alasan Iya, safety. karena kan ya Takutnya kita kan tembok semua nih karena guys. Iya, Iya. kanan kiri tembok semua Nggak ada ya. run off buat kita space bakal keluar mobil. Iya takutnya lompat anjir kayak gitu. Iya. Ya kan terbang mobilnya ya kalau misalkan kasus kayak Berman lu tiba-tiba kenceng di tengah gitu Itu kan. ngeri sih. Iya. Ya, ngeri loh kalau tiba-tiba lompat anjir mobilnya parah Hmm. juga. Oh jadi dikurangin ya. Iya, heeh. Jadi seru nggak tuh Vip kalau kayak gitu Vip, atau justru makin boring tuh kalau di gitu? Maksudnya kalau buat super clipping sih harusnya nggak masalah ya kalau Monaco. Kayaknya nggak klip deh kayaknya menurut gue. Enggak, iya nggak ngeklip Nggak kalau ngeklip ya ya makanya Monaco mah. karena saking pelannya sirkuit Monaco, Hmm. makanya sekalinya dia full power karena dia nggak bakal super clipping, ya itu potensi bahaya juga lebih gede karena dia kan bisa full power terus. Jadi ya makanya dikurangin buat maksimum power yang bisa dikeluarin ya. Ya itu beritanya. Tapi kalau dari lu Vip nanti nggak ya? bakal seru nggak nanti? Seru nggak ya? Biasa Kan aja. tahun lalu boring kecuali Edo suka. Kalau Edo kita bertiga boring ya gitu ya. Anggap salah satu yang boring. Kalau boring sih balapan action ya hampir nggak ada sih ya. Paling salah satu-satunya kita bisa menemukan excitementnya ya pasti dari strategi sih. Lagi-lagi dan kualifikasi. Oh iya itu aja sih. Iya. Tapi kalau menurut tuh boring tetap. Tetap boring. Cuma ada satu fun fact. Ya. Buat Kimi Antonelli sebenarnya. Kenapa tuh? Sebenarnya teori konspirasi sih dari tahun kemarin. Ya. Soal di mana dia kalau misalnya di sirkuit yang titanium dioksidanya di ban itu dia bapuk tahun kemarin. Oh, Jadi kan dia titanium dioksida itu dia salah satu aditif makanan ya. Kalau nggak salah buat pemutih apa nggak salah. Ya. Nah tahun kemarin itu kan dia pas masuk ke seri Eropa yang bahan itu dilarang, Band, ya. dia tuh bapuk parah. Cuma pas di sirkuit yang itu malah Dibolehin. dibolehin gacor semua. Dan kemarin sejauh ini di musim ini tuh itu
bahan itu tuh dibolehin semua. Waduh, faktor itu kan? Nah, Makan kan? Wah. konspirasinya tuh itu, Cok. Doping dong jadi. Doping dong. Dia butuh MBG sih. Masih gitu. Doping dong ya. Itu teori apa konspirasi paling aneh yang pernah gue denger, tapi secara ininya trennya Datanya beneran bener. juga, iya, Datanya bener. Ya titanium itu ya. titanium dioksida. Dioksida Iya, gitu Cok. ya. Tapi menurut lu tetap boring ya. berarti Boring ya. boring sih kalau Monaco. Gimana lagi, Cok, mau dibikin excitingnya lagi, dibikin hujan bohongan kayak waktu gagasannya siapa tuh si Bernie ya. Iya, Mau ditambah sprinklers. Iya, air keluar dari pinggir sirkuit ternyata nanti dibikin air, dibikin basah Iya. sengaja. Tracknya Aneh bener. aneh. Pernah ada itu kayak wacana gitu tuh dulu Iya. sama bos F1. Aneh banget. Kalau lu Dok bakal gimana Dok Monaco ini Dok? Seru sih buat gua, tetap seru buat gua ya. Untuk yang nontonnya itu bener-bener kayak ngitung data. Gua kadang gitu kalau nonton balapan tuh bukan cuman overtake-nya doang. Kalau gua pribadi, Ya. gua tuh ngitungin ini kira-kira kayak main tebak-tebakan aja. Ya. Jadi misalnya nih, misal kan 78 lap. Ya. Nah, ini gua nebak. Ini kalau si misalnya Ferrari masuknya di lap berapa? Yang pertama. Terus nanti kira-kira bakal masuk lagi nggak? Nah, kemungkinan karena aturan 2 kali pit stopnya udah nggak ada, ya udah mainnya rata-rata pasti akan 1 kali pit stop. Oke. Semua akan berubah kalau misalnya ada safety car. Nah, ketika safety car ini keluar misalnya, itu akan berubah semua. Siapa yang masuk, siapa yang enggak. Dan pit stop itu kan langsung penuh kan. Iya. Maco, tin, woi, maju gitu kan. Kayak gitu-gitulah. Maksudnya Oh gitu. dari ada yang nggak masuk, ada yang masuk. Nah, jadi itu akan jadi bisa kita lihat gitu pertarungannya. Jadi memang Monaco ini kenapa gue tetap bilang ini seru karena unik buat gue. Ya. Jadi benar-benar pertarungannya itu bukan cuman driver doang, tapi benar-benar strategisnya ini akan jadi pembuktian kayak tim strategis mana yang bagus. Emang lebih ekstrim sih Monaco buat strateginya itu. Oh, lebih ekstrim. Lu salah masukin aja, telat aja udah bubar. Karena misal gini, mau undercut biasanya kalau undercut itu pasti lebih kenceng, biasanya gitu. Ya. Undercut lebih unggul, tapi belum tentu. Karena Monaco ini yang sesempit itu dan sependek itu tracknya, itu tuh pasti akan ketemu sama traffic. Iya. Kehalang orang. Iya, belum lagi misal nih udah masuk duluan ya kan, turun tuh misalnya dari P1 anggap aja gitu. Turun ke 13 atau 15 nih, Nyangkut. anggap aja gitu. Terus tiba-tiba safety car, bubar enggak tuh? Anjir. Nah, itu yang akhirnya mereka harus kayak mikir gitu kayak, wah ini berani nggak untuk ambil resiko. Terus perhitungannya benar-benar harus mateng. Itu yang membuat menurut gua Monaco tuh akan selalu menjadi seru. Biasanya tuh Monaco, sorry gue nambahin juga. Monaco tuh biasanya balapan yang dimana timnya tuh saling tunggu-tungguan. Ya, Iya buat betul. Jadi- Siapa yang masuk duluan? Jadi Siapa yang masuk jadi duluan, biasanya nunggu dulu sampai ada slot di belakang tim papan atas, misal tim 3 besar atau 4 besar nih. Biasanya di belakangnya itu ada slot sampai tim papan tengah. Nah, itu mereka nunggu slot itu sampai ada waktu yang tepat Ya. biar mereka nggak salip sama yang midfield itu. Nah, itu baru mulai pada pit. Biasanya sih pada kayak gitu kalau di Iya. Monaco. tunggu-tungguan Tunggu-tungguan. soalnya. Iya. Lihat dulu Terus- mereka ngapain baru Terus bisa salin. menariknya apa? Misal nih, Red Bull ini kan posisinya itu di posisi juara berapa sih Red Bull? 3 ya? 3. Berarti kan pedoknya dia 3 dari ujung, ya kan? Yang duluan kan P1, Ya pasti. ya kan? P1, P2, P3. Ya. Nah, anggap aja gini. Ferrari di posisi 2. McLaren 1 kan? Ya. Nah, terus Ferrari 2, Ferrari 4. Berarti Mercedes nih. Nah, McLaren bisa main. Oke. McLaren bisa main. Jadi gini. McLaren masuk, Mercedes masuk. Mercedes anggap aja pit crew-nya lebih kenceng. Zzzz, udah selesai. Tapi McLaren udah keluar. Ini nggak boleh keluar. Nunggu dulu. Nunggu. Traffic kan. Ya. Itu bisa jadi taktik juga. Oke. Gitu loh. Jadi maksudnya banyak banget hal yang bisa diambil dari Monaco ini. Oke. Tapi literally ini tuh chess game jatuhnya. Jadi game catur udah. Iya, kelihatan. Jadi kalau nungguin overtake, nungguin ini ya lu pasti akan bosen. Tapi kalau lu mencari perspektif lain, wah ini sangat-sangat menarik. Apalagi kalau misalnya ini sekarang ada beberapa tim yang secara performa itu kecepatannya mirip. Nah, itu exciting sih. No, Siapa yang mainin ya kayak misalnya driver keduanya buat
dikorbanin apa gimana jadi itu pion dikorbanin. benar. itu seru sih kalau misalnya emang secara speed itu sedekat itu. Dan ini pure driver 1, driver 2 sangat-sangat dibutuhkan untuk Monaco. Harus. Permainan tim play ini keras. Contoh tahun lalu Williams. Iya, Alex itu Albon gila. nahan Russell segitunya Iya. supaya Sainz masuk pit tetap keluar tetap depan. Wah itu Dikeretain nih. dikeretain. Bayangin dari posisi 10 sampai 18 numpuk semua situ. Gara-gara Albon. Iya. Sampai Russell ngamuk-ngamuk kan beberapa kali motong, beberapa kali ini dia protes ini. Wajar, tim play harus kayak gitu. Ya. Berarti kalau di Monaco nanti Dim, kira-kira yang dikorbankan Antonelli apa Russell nih? Wah, bagus pertanyaan. Bagus. Ayo tuh. Mampus lu. Yang Jawab lu. dikorbanin siapa Dim? Tergantung siapa yang di depan. Yang di depan pasti yang diunggulin lah. Oke. Tapi yang di depan di Monaco itu belum tentu kencang juga. Misalnya kita lihat orang duel nih, orang duel di Monaco di depan, yang belakang tuh nempel banget. Bukan berarti yang dapat kencang, bisa jadi yang belakang kencang tapi ketahan. Oke. Nah, kalau yang Russell di belakang minta pit dulu atau kesalip, wah debat itu. Kalau pit Russell duluan kan gue di depan. Oke. Nah, misalnya Russell di depan, Kimi ngepit duluan, wah itu bakal puyeng sih harusnya kalau mereka 1-2 ya. Ngatur pit, tapi gue yakin mereka akan unggulin siapa yang dapat di depan sih. Bakal complicated kalau misalnya McLaren sama Ferrari juga nempel. Pak Ferrari gue expect tinggi di sini. Iya. Karena mereka mobil paling nimble suspensinya ya dari tahun 2024 lah kita tahu. Iya. Ditambah ini sirkuit tikungan semua sama akselerasi. Wah gue Ferrari, surga Ferrari ya. Tapi kayaknya gue nggak mau muji-muji kan. Terakhir Iya. kita muji-muji jelek. Iya, tahu nggak podium bagus kan kemarin di Kanada kan. Iya, makanya kita jelek-jelekin aja dia. Ferrari nabrak lah besok di Monaco lah. Jangan. Tapi kasihan lah, jangan Wah, lah. Berharap ke klip nih habis Iya, ini. Cuy. Apa tuh? Jangan. Oh iya nabrak. gue yang ramein ntar gue yang Jangan. bikin klip. Jangan kasihan Dimas. Rame. Enggak, tapi itu ya, gue juga justru yang membuat Monaco akan jauh menarik tahun ini tuh karena Antonelli dan Russell ini menurut gua. Iya. Kayak perdebatan mereka berdua ini kan udah perang-perang dingin ini kan udah dimulai dari Kanada, terus habis itu dari Miami. Kanada yang paling ekstrim ya kemarin ya, Paling itunya. kampret sih kemarin sih. Paling agresif banget mereka ini berantemnya. Jadi menurut gua tuh justru itu nanti yang bikin seru tuh di depan. Iya. Kalau yang di belakang-belakang McLaren sama Ferrari ini mungkin ketawa-ketawa aja, cuma Mercedes ini ketika lu nanti kualifikasi pole position nih dua-duanya nih, entah Russell atau Antonelli, jadi seru tuh, kayak anjing seru banget ya. Tiba-tiba Lando. Ya. Kayaknya Mercy nggak pole sih menurut gue. Ya, Iya, feeling gua iya. Iya. Malah Ferrari kayak Ferrari front low lockout. hati-hati. Ya katanya kita mau ini aja, mau Gak bisa nahan anjir, gue tinggi banget anjir. Apa-apa. Tapi memang Ferrari cocok banget sih di track ini dengan turbo yang kecil, fokus di akselerasi, di power bawah itu akan lebih cocok. Iya. Kayaknya McLaren atau Ferrari sih yang pole. Karena nggak terlalu butuh top speed kan di Monaco kan. Iya. Cuman ini bisa jadi bumerang juga. Kan tahu sendiri strategisnya. Gobloknya kayak gimana ya? Pinter, nggak boleh ngomong goblok. Oh ya jangan ya. Pinter. Masuk. Enggak ntar aja deh. Lah gimana sih? Gue udah masuk. Kapan nih 2022? 2022. Ini udah masuk. Teriak. Stewat. Lah gue udah dalam gimana sih? Nyewot anjing sih. Leclerc teriak. Iya. Iya, mau nggak mau ya. Ternyata yang pole position Verstappen aja. Apa? Senang juga gue. Iya, Gue juga senang. Yang menang Lando nanti. Iya, Lando ya. Lando. Nggak, soalnya gue akan seru banget ketika pole position 1-2 tuh Mercedes tuh seru sih di Monaco, menurut gue kayak wah ini seru. Kayaknya nggak seru tikungan 1 sih, tikungan 1 langsung dar. Iya mungkin aja dua-duanya langsung berantem berdua kan. Enggak, tapi itu seru banget coba kalau Mercedes dua-duanya Russell Antonelli 1-2. Aduh serunya. Monaco masih seru, ini siapa yang ngalah-ngalah ya? Kalau mereka di grid 1-2 sih gue kepo sih bakal ada yang ngalah apa enggak misal di Iya, tikungan tikungan 1. satunya Sandu Fote nggak ada yang ngalah. Yang kanan yang bisa masuk nih. Iya, gue gitu. Kecuali kayak dulu ya, yang Monaco-nya tikungan satunya dikasih pagar tuh. Iya. Nah, itu tuh. Mikir tuh. Iya pasti seru tuh kalau 1-2. Kalau misalkan satunya McLaren terus Ferrari
Antonelli misalkan gitu ketiga. Ya jadinya gitu-gitu aja sih balapannya tetap ya standar ya. Oke lah tetap kayak biasanya adu pit stop tadi gitu-gitu. Tapi kalau 1-2 McLaren Mercedes Kacau. enggak kalau McLaren 1-2 ya kita masih kebayang ya. Mungkin Lando akan lebih ngalah kali atau gimana. Pasti ada yang mau ngalah. Pasti Salah mau satu. ngalah gue yakin. Mereka berdua nggak ada nih kayaknya nih. Iya, tapi kan balik lagi yang gue bilang, belum tentu undercut tuh akan menang di sini. Iya. Ya. Dan belum tentu overcut akan menang juga. Jadi benar-benar kayak ini tuh kalau kayak gini deh, Mercedes 1-2 gitu ya, anggap aja gitu ya kan. Russell sama Kimi Antonelli ini belum ada yang tentu untuk bisa menang. Yes. Atau bahkan dua-duanya kalah itu bisa. Mm-mm. Gitu. Jadi benar-benar ini Mercedes kalau misalnya beneran 1-2 nih kualifikasinya, wah udah sih pusing. Tapi feeling gue 95% yakin bakal ada safety car sih. Iya, itu pasti. Soalnya ini gara-gara mobil Cadillac rontok. Iya berhenti ya. Bukan berhenti lagi rontok. Rontok kayak rambutnya Bottas. Copot. Astagfirullah. Kayak Kanada kemarin lagi jalan tau copot bannya. Anjir Lagi ngerem nih, pecah bos suspensinya kanan. Bang, lo Kayak Lego mobilnya. Kayak waktu di Cina juga kalau nggak salah itu barsbornya copot atau apa ya begitu bagian mobilnya aeronya ada yang copot. aneh-aneh dah pokoknya Cadillac. Kayak makanya Iya. masang bobot tuh kurang satu deh. Mobil pada rontok. Kayaknya made in US jelek deh. Aduh. gitu. Iya jadi apa namanya kita lihat strateginya gimana ya. Kalau podium lu siapa aja Berarti prediksi nih. Iya prediksi. Jangan prediksi podium deh. Iya Apa tuh? salah terus kita tahu Ini prediksi aja. podium. Wah, Eh, ini anjir, salah terus aja. Iya lagi bener. Iya bangki ya. Gak apa-apa. Iya namanya prediksi. Gini aja ya, Enggak, kemarin gua hampir bener tuh Russell. Iya. Kalau menang. tebak-tebakan. Heeh. Siapa yang pit stop duluan? Tim mana? Yang pit stop duluan. Iya. Red Bull gua kayaknya dah. Sama lagi. Iya gua Red Bull Oh, lagi. udah, yang Red masuk. Bull dua. Red Bull gua. Red Bull gua. Kok 3? Aja tiga-tiganya Red Bull aja Gue tiga. Ferrari sih. Kenapa lu Ferrari? Gak tahu itu kan aneh. Iya lagi. Tadi gue mikir kok Ferrari gak masuk akal, Cok. Oh iya tapi Ferrari. Tapi Ferrari, lo Kan lupa. Ferrari. Tapi kan Ferrari, Ferrari. ya. Bisa aja Ferrari. Iya, Ya. Gak salah sih. Gak salah sih, tapi gak usah prediksi. Kalau prediksi kan tadi kita udah kebayang, misalkan kalau harapannya, kalau gua harapannya, Ganti jadi harapan. iya nih. Anthony Russell 1-2. Kalau Tiga. apa nanti setelah kualifikasi Iya. 1-2, gua harapannya gitu seru tuh pasti 1-2. Nah 3-4 tuh Gini terserah aja deh deh. siapa. Prediksinya gini aja. Berapa safety car yang akan keluar? 1. 2. 1, 2. Gua 2. Dua. Pertama Bottas, kedua Perez, Weh, rontok. Detail ya. Enggak. Cadillac Cadillac dua-duanya semua lagi, dong. anjing. Cadillac dua-duanya dong. Parah Kagak. banget anjir. Kalau gue Bottas sama Stroll. Waduh. Make sense lagi. Bener. Aston loh, jangan lupa Aston. Iya. Aston ya. Gua Stroll pasti Stroll nih pasti kena lagi nah. Keluar lagi safety car. Pertama Bottas dulu, habis itu Stroll lagi kena lagi. Buatas. Nggak lama Bortoleto Anjir, iya lagi lagi itu. tiba-tiba Bortoleto juga. Bisa jadi 4 tuh. Nggak, Alonso soalnya ikutan. si siapa kemarin aja berapa kali yang DNF kan banyak tuh yang Iya, DNF iya, kan. iya. Bisa aja DNF lebih dari 2 mobil aja tiba-tiba habis itu Bortoleto lagi DNF Iya. kena juga kan. Atau enggak siapa lagi Berman tiba-tiba DNF kan. Iya. Bisa banyak tau di Monaco ini dengan regulasi Oke. baru ini. Iya betul juga betul. Iya Oh. jadi bisa Bener lagi. banyak safety car. Kalau gua safety car 1, red flag 1. Oh kena ada red flag. Iya. Oh bakal ngantuk lu. Ada red flag bakal Oh, ngantuk. pas red flag yang depan lagi Ocon tuh sama si Berman. Aduh. Waduh. Gara-gara belum ngepit. Terus ikutan Perez. Lah balik lagi kita. Versi ketiga. 2024 ya? Anjir Iya. Ocon sama Berman di depan gara-gara itu ya. Gara-gara yang lain udah pit nih. Nah, Iya. dia belum pit di depan. Seru Dar sih. red flag. Wah, di depan. Seru sih. Iya. Terus Udah, ada Perez datang lah. Has lagi nih di Monaco. Persnya ketiga. Berman kan Ocon di depan kan. Terus belum ada yang lain udah pit stop nih. Yang lain udah pit stop dia belum dua. Terus Red flag. dibilang sama ini. Misalkan Berman depannya Ocon tabrak. Ocon tabrak. Cok, crash gate lagi anjing. Crash gate Iya crash gate lagi. Ocon tabrak safety car keluar. Berman nomor 1 nih. Lu mau gua perpanjang gak kontrak lu nih? Perform, lu udah gak perform nih. Ocon disuruh berkorban kan ya. Kita nggak usah strategi, kita nggak usah pit stop sampai semuanya pit stop, tapi satu nabrak ya. Tolong tabrak aja apa pembatas apa tabrak. Tapi tunggu Berman di depan ya. Tapi tunggu di depan dulu ya kita Oh. tahan. Sampai. Ketika yang tim-tim lain depannya ini ya ngepit ya, Iya. langsung bikin red flag. Wah. Iya. Iya Rap gitu, lagi. langsung begitu kan. Iya. Jadi juara sih podium Iya. itu yang siapapun yang di depan aja. Tiba-tiba Aston Martin nih kan
Di depan sana kan. Ini obrolan kita apa sih, Cok? Jahat anjing. Jahat. Nggak, tapi red flag apa aja bisa kan? Ya bisa, ya kan Iya. maksudnya bisa aja strateginya kan kita nggak tahu kalau Iya. tapi feeling gue memang karena regulasi baru ini bisa jadi banyak yang DNF bisa Iya. jadi. Bisa jadi. Kan itu Karena kejadian kemarin-kemarin. gue curiga ya. Mati mobilnya. Reliability-nya itu loh. Heeh. Iya, betul. Gue takut Red Bull coy. Oke. Red Bull, Mercedes. Nih Piastri sama Kimi Antonelli belum dapat nih. Ya. Apesnya. Iya. Ya. Ditunggu aja nih. Ya. Karena Russell udah kena. Ya. Si Lando udah gearbox malah, Ya. gitu ya kan. Ya udah Ferrari yang enggak yang paling reliable udah menang Iya. dah. Iya. Ternyata Russell lagi. Tiba-tiba tiba-tiba Bearman Iya. juara 1 kan. Wah, Bisa anjir, aja out of gitu. nowhere banget. Atau itu siapa Williams tiba-tiba. Iya Albon. Bisa semua Atau enggak ini apa Aston. Enggak, Aston Aston. Point. Aston Point. Bisa. Aduh, make sense Bisa loh. Bisa. Ayo loh. Bisa. Aston Point loh. Ya makanya kalian Stroll lagi bukan Alonso. Lu bayangin lu satu musim lu di 2021. Dihujat-hujat Nah, gitu kan. sekalinya apa di midfield yang dapat poin sekali doang itu cuma Stroll anjing Aston dibanding Iya. Alonso. Kayak Kubica Russell 2019 dong. Iya. anjir itu Yang aneh. orang-orang ngomong kayak, "Wah, Kubica selalu kalah sama Russell, tapi yang dapat poin Kubica." Iya, kocak. Kubica langsung seret, diem lu, gue Kalau- cabut anjir ke WC juara langsung. Orang tuh bacot-bacotnya kalau orang polis tuh kalau dibanding sama Russell pasti debatnya pada kayak gitu tuh. Iya. Ini Iya. poin. Langsung diem. Diem lu. Anjir. 1 poin cukup. Kayak debat UCL. Mars Iya. Iya. Iya kan perang strategi aja, main catur. Makanya nanti kita lihat ya Monaco ini ya, Main semoga catur. nanti bisa seru ya. Gue sih yakin dengan nggak kalau yakin sih lebih baik. Gue sih ada harapan dengan regulasi baru ini justru membuat jadi seru lah gitu. Entah karena mogok ya jahat sih emang. Tapi ya itu mungkin banget sih mogok mau beli tengah-tengah kan mau nggak mau safety car keluar aja. Gue masih curiga Piastri bisa dapat, Heeh. Kimi Antonelli bisa dapat. Piastri kan Iya. udah dapet Cina. Iya bener. Itu DNS tapi kan ganti baru kocak. Iya, Dibenerin kalau yang Lando dibenerin. malah ganti baru. Iya, cuma kan Iya. masalah reliable juga. Maksudnya kena juga dia. Iya bisa aja makanya nanti kita lihat nih Nggak, maksudnya kena yang berhenti Di track. DNF jadinya, Total. Iya, bukan berhenti DNS. total. Kayak si Ah. siapa yang berhenti total Verstappen ya? Verstappen. Siapa yang berhenti total kemarin? Russell sama Lando. Russell sama Lando. Sama Lando ya? Gue sampai lupa anjing. Dia kan berhenti, Iya, berhenti iya, kan iya. mobil kan anjing. Selesai. Ya Russell, ya bener Ya, Russell kalau yang Lando lain ya. kan lebih ke damage, tabrakan gitu. Ya, ini kan berhenti bener-bener berhenti anjing. gara-gara mesin. Nah, ini bisa Gara-gara jadi nih Monaco nih. Demes tabrakan satu ya rontok anjing gua. Kasihan. Enggak, tapi lucu sih itu Perez emang disuruh masuk. Udah kita retire aja. Brar. Ini gimana? Gue kaget waktu lihat replaynya. Aneh Ya, ya, ya. banget. Makanya kita lihat ya teman-teman ya. Nanti berarti minggu depan tuh kita bisa tayang hari Selasa sih. Karena kan Minggu. Terus habis, nah gue ada nobar sama Raffi berdua ya teman-teman ya. Kalau lu nobar di Bintaro ya, Doi. Kita Ya, di Bintaro. kebetulan kita Ya, jadi lu- host. Iya, kita Jadi MC. host. Lu MC, berdua MC. MC-nya? Iya. Gila keren Anjay. banget langsung berdua gitu. Tandem. Random kita. Iya. Ya nanti next kalau kita bisa berempat ya. Bisa, Iya. bisa. Tapi nanti gue sama Raffi ada nobar di Lucy in the Sky Senayan Oh, Park kita bisa teman-teman. Bisa, Bisa, beda bisa. kubu gue Oh, sama parah. Raffi. Kalau enggak MC. next Heeh. kita podcast live. Oh iya di. Oh, live Kalian reaction, sama bener. audiens kita ajak ngobrol Ya, nanti kita gitu. coba ya. Kita coba. Ntar Kapan kita- lagi? Makanya nanti buat teman-teman semua jangan lupa nonton GP Monaco. Edo sama Dimas ada di Bintaro. Kalau mau ikut geng Bintaro. Udah penuh. Oh, udah penuh. Udah full. Udah full. Udah full. Dari Langsung. sekarang. Udah. Berbayar gak itu? Free. Enggak. Oh, pantesan free entry. full. Kita berbayar, Pip. Kita ntar di-upload. Ya jadi buat teman-teman ya kita lihat apakah GP Monaco seru atau enggak. Thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu review GP Monaco minggu depan.